Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 12 Oktober 2023 tertulis dalam Kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Carilah wajah Tuhan dan hiduplah di jalannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam menjalani kehidupan ini, setiap kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Karena dalam menjalani hidup ini banyak tantangan, hambatan, bahkan persoalan yang kita hadapi. Persoalan bisa saja terjadi di tengah-tengah keluarga kita, suami atau istri, dan anak-anak yang bertingkah, masalah ekonomi di tengah-tengah keluarga, persoalan di tempat di mana kita bekerja, atau usaha yang kita jalankan sedang mandek atau tidak berjalan dengan baik, dan lain sebagainya, persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Satu hal yang bisa kita pelajari dari nats renungan hari ini adalah kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya supaya Dia memulihkan segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita tidak hanya meminta atau memohon supaya kita dipulihkan oleh Dia, tetapi di dalam doa tersebut kita juga menyampaikan dosa-dosa yang kita lakukan dan memohon kepadanya supaya Dia mengampuni kita. Dan di dalam doa tersebut kita berjanji bahwa kita tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita akan menjadi orang yang melakukan kehendak-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertobatan inilah yang harus kita perjuangkan dan lakukan terus-menerus dengan tujuan agar kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Pertobatan adalah esensi manusia baru. Bila kita bertobat, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita, dan pengampunan Tuhan inilah yang menjadi awal dibukanya pintu-pintu kemurahan dan anugerahnya kepada kita. Banyak hal di dalam dunia ini yang dapat menghalangi kita melakukan pertobatan. Percayalah, jika kita datang ke hadapan Tuhan dan memohon kekuatan dari Dia, kita akan dapat melakukannya, dan segala tantangan dan hambatan yang terjadi akan kita lewati. Oleh karena itu, selama kita hidup di dunia ini, kita pasti akan memperoleh pemulihan dari Tuhan atas segala hal yang kita hadapi sepanjang kita mencari wajah-Nya dan kita hidup di jalan yang ditunjukkannya. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende nomor 15 ayat 3, Au Nasaribu Haliganda. Unang mamodom hoton diku, saingot maho sai hema, radot maho di ulaonmu, sai puji Tuhan debata, sai pake nasa malomi, muji Tuhani. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga lah, yang kami sembah dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami di tengah-tengah dunia ini penuh dengan pergumulan dan persoalan hidup.
Kiranya kami Tuhan senantiasa mencari wajah-Mu, sehingga Tuhan akan memulihkan kami, memberikan kekuatan bagi kami. Kami hidup di dalam jalan yang ditunjukkan oleh-Mu, sehingga kami senantiasa melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.